Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan sedikit tentang sistem moneter Islam. Saya akan menyebutkan siapa saja anggota kelompok 12. Yang pertama yaitu Lutfiana Afikoh sebagai pemateri pertama, dan yang kedua yaitu Siti Hanifah sebagai pemateri kedua, lalu saya sendiri sebagai moderator dan sekaligus pemateri ketiga. Kita langsung saja ke pemateri pertama yaitu Lutfiana Afikoh. Saya Lutfiana Afikoh, NIM 19082030093. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian mekanisme kebijakan moneter. Pada dasarnya, mekanisme transaksi kebijakan moneter ialah bagaimana menghubungkan sektor moneter dengan sektor real pada perekonomian tradisional, di mana peran perbankan dominan dan produknya masih sederhana. Peranan saluran uang juga masih dominan dengan pola hubungan antar aktivitas ekonomi relatif stabil. Namun, dengan semakin berkembangnya perbankan dan pasar keuangan, semakin banyak pula produk keuangan dengan jenis transaksi yang semakin bervariasi. Demikian juga dengan perekonomian yang terbuka, perkembangan ekonomi dan keuangan di suatu negara akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan keuangan negara lain. Dengan demikian, peranan saluran lain seperti suku bunga, kredit, dan nilai tukar menjadi semakin penting. Selain itu, peranan saluran harga aset lainnya seperti obligasi, saham, dan saluran ekspektasi juga perlu diperhatikan. Mekanisme transaksi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham maupun sekuritas lainnya. Di sektor ekonomi real, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan konsumsi investasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter sering disebut dengan black box karena transmisi maksud dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Kedua, lamanya tenggat waktu atau yang disebut time-lag sejak tindakan otoritas moneter sampai sasaran akhir tercapai. Dan yang terakhir itu terjadinya perubahan saluran-saluran transaksi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai mempengaruhi inflasi sering disebut dengan istilah mekanisme transmisi kebijakan moneter atau singkatan MTM. Mekanisme ini menggambarkan tindakan yang dilakukan BI melalui perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya, mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang kemudian berpengaruh terhadap tujuan akhir inflasi. Taylor menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh kebijakan untuk dapat mempengaruhi sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu pendapatan nasional dan inflasi. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Lutfiana Afikoh, dan dilanjut lagi oleh pemateri kita yaitu yang kedua Siti Hanifah.
Kami persilahkan. Saya Siti Hanifah dengan NIM 1908203103 akan menjelaskan tentang pengertian transmisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan makroekonomi yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan akhir berupa stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, keseimbangan neraca pembayaran. Kestabilan harga ialah persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi yang kesinambungan yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar kebijakan moneter mencapai tujuan inflasi, maka dibutuhkan mekanisme jalur yang disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi adalah saluran yang menghubungkan antara kebijakan moneter dengan perekonomian. Baik, terima kasih kepada saudari Siti Hanifah, yaitu yang terakhir pemateri ketiga. Materi ketiga yaitu saya sendiri. C. Tujuan kebijakan moneter Islam yaitu tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. 2. Menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang terakhir, meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 12. Apabila ada kekurangan, mohon maklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.